Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan pelanggan yang udah lama nih. Jadi terbiasa membawa kipas angin karena jauh, jadi saya suruh bawa dinamonya aja. Jadi kalau bawa sama bodinya, keranjangnya gue repot ya. Ini kipas angin nempel dinding, yang tengokannya ditarik dari bawah nih, modelnya seperti ini ya. Kita akan mencobanya, memperbaikinya. Cuma himbauan dari yang punya, kalau bisa perbaiki, nggak bisa ya suruh ganti dinamonya. Kita akan tes dulu ya. Ini 2 kapasitor, memang katanya udah dites katanya mati hari Pak kemari. Betul juga ya, mati. 2 kabel kapasitor yang telah diputus mati. Ini jalur setrum. Saya ikat dulu, berikan tanda. Yang ini speed ya, 1, 2, dan 3. Jadi putusnya di mana, kira-kira masih bisa dicampar atau enggak. Dari speed 1, 2, dan 3. Kita akan ukur menggunakan tester, karena kita nggak tahu nih putusnya di mana, kondisi bagaimana. Ini hidup setrum kapasitor langsung karena tidak ada kilonya ya. Nah, kabel mana? Nah, ini kabel ini akan saya berikan tanda kabel ini ya. Tanda supaya kelihatan, karena kapasitor kan warna kabelnya sama. Jadi saya berikan tanda mana yang strom kapasitor langsung. Strom kapasitor itu adalah ibaratnya dari kabel listrik langsung ke kapasitor yang nyambungnya. Tetes lagi yang lain, mati. Speed 1, 2, 3 juga mati. Ini dari strom listrik ke speed 1, 2, 3 mati. Lalu dari speed nomor 1 coba speed nomor 2 mati. Gak hidup, tester tidak bergerak, walaupun gerak sedikit tapi tidak normal. Karena ini arahkan 100, kita pindahkan lain juga arahkannya nggak hidup ya. Jadi ini bukan hidup, ini walaupun sedikit gerakannya namanya mati. Kalau hidup itu 20, 10, atau 30. Mati ya. Kita pindahkan lagi, coba ke kapasitor, tetap tidak hidup. Jadi kategorinya ini mati total ya. Semua kabel ini mati. Yang nyambung ini doang nih, cuman dari warna apa tadi, warna hitam sama kapasitor berikan tanda itu karena juga lewat fuse ya, atau bisa juga fuse nggak ada, karena kipas Cina menurut saya nggak ada fuse ini. Kita akan buka dulu karena ini belum pernah dibuka ya, jadi agak keras. Nah, kita akan buka dulu menggunakan kunci supaya kita muter obengnya enteng ya. Kalau nggak dibuka dulu menggunakan kunci 6, jadi keras banget, kadang muter obengnya sampai sakit tangannya. Kalau dilihat dari luar ini kayak seperti bukan tembaga, aluminium. Nah, iya, aluminium ya. Padahal isinya penuh banget tuh. Isinya penuh, isinya banyak. Ini kalau tembaga nih awet banget, ini bagus. Karena saya bukan tembaga, aluminium, enteng banget ini. Jadi ya gitu, terkadang putusnya. Nah gini ya, suatu ini trik aja.
Kalau kita buka kunci berarti otomatis ini belum pernah dibuka ya, karena masih keras. Jadi masih keras itu otomatis putusnya tuh di sini. Kita akan buka. Jadi seumpamanya udah pernah dibuka, nah kita kontrol dulu. Putusnya itu mungkin di tempat lain. Karena udah pernah dibuka-buka. Itu cara logikanya kan seperti itu. Kalau saya membaca gitu kerusakan, ini kerusakannya apa sih? Putusnya di mana? Nah, ini belum pernah dibuka atau udah pernah dibuka. Di situ kita membaca langkah pertama. Setelah kita mengetahui ada yang putus itu. Jadi kalau belum pernah dibuka, kita langsung buka ya di sini. Di antara sambungan dari kabel ke lilitan. Nah, di situ. Tapi kalau udah pernah dibuka-buka, biasanya putusnya tempat lain. Bisa juga putus di sini, efek dari setelah dibuka-buka putus yang lain bisa juga. Karena ini belum pernah dibuka, belum pernah diservis, jadi saya putuskan membuka di sini. Saya tidak akan mencari putus di tempat lain. Itu suatu kunci aja. Kita akan buka dulu. Kelihatan sirlaknya nih tebal banget sampai ke dalam-dalam nih. Jadi akan saya coba menggunakan player karena iketannya nih susah banget kita. Kalau dipaksa-paksa juga nanti bisa putus. Karena sirlaknya ini bukan sirlak disiram, sirlak direndam, kelihatannya nih merata banget. Dia nempel ini dalam. Kita panaskan dulu menggunakan air player ya, supaya mata bukan. Kalau sirlaknya disiram atau dipoles ya, kita tetesin thinner bisa. Tapi kalau sirlaknya direndam, kita tetesin thinner, rendam juga susah. Perlunya kita pemanas untuk membuka ini. Karena nyampe di dalam ini, di dalamnya aja masih ada sirlak di dalam bungkusan ini. Jadi kalau udah dipanasin lebih gampang. Kadang yang menggunakan thinner kalau cuman di sampai dalamnya kan ada sirlak, jadi ini bukan dipolesin apa sirlak, tapi direndam ini. Kenapa? Sampai dalam-dalam nih. Dicelupin ke sirlak, jadi agak keras. Itu cuma dipoles-poles aja, cuma di luarnya aja sih bisa kan. Jadi kalau iketannya agak keras, keras banget, itu bukan dipoles tapi dicelupin ke sirlak, jadi meresap ke dalam. Jadi satu-satu jalan menggunakan ini apa namanya layar. Kita panasin dulu supaya bisa terbuka. Agak lama nih kita manasinnya. Yang paling dalam nih belum kebuka. Nah, kalau udah dipanasin kita tinggal tarik-tarik aja nih, gampang banget sebenarnya. Bagian luar ya, ini udah kebuka. Ya masih lengket tuh, kabel aja nih masih lengket ya. Kita panasin dulu. Kalau sirlak dari pabrik itu bagus banget ya, beda sama sirlak yang kita beli di warung-warung.
udah mulai bisa ketarik nih, sedikit sambil dipanasin. Nah ini udah mulai ketarik, memang agak panas. Yang dalamnya ini belum terbuka, pembungkusnya masih lengket ya, mungkin udah cukup kali ya, udah bisa. Nah jadi kalau udah kena panas ini udah bisa nih. Ini kabelnya ini penuh dengan sirlak ini nih. Nah, sirlaknya sampai tebel banget, sampai masuk ke dalam ini. Lilitannya aja sampai kena sirlak nih. Kita akan copotin dulu karena udah putus. Kita tarik dulu. Terus saya main nih. Wah ini udah putus banyak banget ya, putus semua, bener di tester semuanya mati. Jadi akan saya putuskan di sini, saya ganti lilitan atau ganti kabel kalau nggak salah ntar. Jadi nggak disambung aja lah. Kita akan buka semua, nanti kita buat sambungan baru. Karena putusnya banyak, jadi kita akan putusin di sini supaya, nah ini udah pada putus benar, supaya kerjanya lebih cepat. Ini masih nempel kabelnya nih, kita buang lagi. Nah, ini udah pada gampang banget copotnya nih, bagian luar ini kanan dan kiri. Bagian luar kita akan krok dulu. Ini setrum kapasitor ini. Nah, ini yang warna merah ini pengaduan antar luar dan dalam, jadi speed nomor 3. Kita akan tes ya menggunakan tester jalur utama. Strum kapasitor ini hidup atau mati. Silo banget nih dari matahari, nggak ada penerang matahari redup, ada penerang matahari silo. Ini bagian luar, kita fokus bagian luar 2 kawat ya. Nah, ini juga udah putus nih, udah copot dari kabelnya. Nah kita kerok dulu, lalu kita akan ukur. Ini bagian luar jalur lilitan strum kapasitor hidup. Wah banyak juga termasuknya, bagus ya, nyampe 30 kurang ya, 20 lebih. Kita langsung aja buatkan sambungan karena masih ada tandanya tadi ya, jalur strum kapasitor ini. Jadi kita akan buatkan 2 kabel, memang tidak menggunakan fuse ini ya, kipas Cina. Kawatnya kawat putih.
satu lilitan bagian luar menggunakan 2 kabel jalur strom kapasitor, dan ini warna merah. Ini ingat ya, dari segi warna merah ini 2 lilitan dari luar satu dan dalam satu. Ingat, ini adalah suatu kunci. Warna merah dan kapasitor itu akan menjadi kunci. Dua lilitan luar dan dalam. Yang berikutnya kita akan membuka ini 2 lilitan, tinggal satu, yang satu kemana putus ini. Mungkin yang tadi ketarik-tarik ya lepas. Kita yang putus sisa-sisanya ini kita krok semua. Untuk pemula ya, sebenarnya saya menganjurkan itu nontonnya sampai selesai, fokus. Kalau bisa di download supaya tidak ada iklan, dan bisa offline. Kalau di download kan gampang, nggak ada iklan, bisa offline nontonnya, jadinya maksimal ya, maksimal. Jadi apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Itu maunya satu seperti itu. Memang dalam artian orang belajar itu adanya bingung, pusing, dan belum bisa praktek ya wajar. Saya dulu juga seperti itu, tapi semakin lama enggak. Kita akan ukur ya, mencari yang lain hidupnya. Ini hidup nomornya nomor 2, langsung kita pisahkan ya. Jadi tester mengatakan 2, kita akan cari lagi, belum ada yang hidup. Mungkin kerokannya mungkin kurang, seharusnya ada yang hidup ini. Kita akan coba kerok lagi. Oh iya, ini belum rata. Kita akan cari 10. Ini buat kapasitor, ingat ya, 10 buat kapasitor, karena ini yang terbanyak. Kita pisahkan untuk jalur kapasitor ini, kita pisahkan di sini. Kita mencari posisi yang tengah, otomatis yang tengah nyambungnya ke speed nomor 2, speed nomor 3 nih, yang ini yang tengah. Kita ulangi lagi ukurnya berurutan ya. Yang paling depan mana, paling depannya ini 2, yang tengah sama jumlahnya mirip-mirip 2. Ini yang paling banyak, paling belakang, jumlahnya 10. Ingat ya, ini akan menjadikan kapasitor ya, karena di sini ini ada penggabungan luar dan dalam. Jadi posisi sebelah kanan kita jadikan kapasitor. Nah, ini menjadi jalur kapasitor yang terbanyak, jumlahnya 10. Jadi saya tidak menggunakan skema, saya tidak menggunakan coret-coretan karena durasinya udah panjang banget. Ini aja durasinya hampir 30 menit. Kalau membuat skema bisa 50 menit. Kita ukur ulang lagi ya. Ini jumlah 10 untuk jalur kapasitor ya, jumlah 10. Kita ukur lagi, kita ukur ulang. Ini yang tengah jumlah 2. Ini juga sama jumlahnya 2. Cuman yang di sini ini yang ini udah kapasitor, sebelah lagi kita tinggal sambungkan ini. Nyebrang nyambungnya ya, yang jumlahnya 2. Jadi kalau pengen lebih jelas lagi ya, ada skemanya yang lain. Intinya sama aja kok. Jadi bukan beda kipas, langsung beda skema, kecuali kipas regensi ya, itu beda. Intinya sama. Inti dan cara itu sama. Karena dari berbagai merek, ada yang merek Mas Pion ya, keluarnya di dalam, di depan Mas Pion.
Ini tinggal nyambungin lagi nih kemari, karena sisa 2 kabel ya, kita tinggal jadikan satu untuk speed nomor 2 warna kuning. Jadi dari skema seri 2 yang jelas ya, seri 2 seri 3 itu sama aja intinya. Kenapa kok mau ada muter yang ke kanan, ada muter kiri? Ya kita lihat dari merek lah. Kalau mereknya Mas Pion ya kabelnya di depan. Kalau kita pasang kabel di belakang ya muternya ke kiri. Sesuaikan dengan merek. Jadi mereknya apa? Yang beda cuman merek ini aja, merek Regency itu beda karena kipas Regency besi itu beda dari jalur untuk kesetrum ya, itu nggak nyambung ke kapasitor gitu. Dan 2 kabel itu kipas Regency loh. Jadi yang beda cuman kipas Regency. Mas Pion, Miyako, Sky, Nasional itu sama, rumusnya sama, tidak beda. Ini bagian luar 2 lilitan, 2 kawat, yang ini bahan kapasitor. Kita akan tes menggunakan tester hidup, jumlahnya 50. Ini bagian luar dan ini bagian dalam. Jadi 2 kapasitor ujung kanan dan ujung kiri. Setelah kita mengatakan hidup dari tester yang jumlahnya juga sangat bagus juga ya, jumlah 50 termasuk kategorinya bagus. 50 kurang ya, sekitar 40-an. Kalau di jumlah keseluruhan gitu, kalau tadi jalur utama, strom kapasitor, jalur power kita ukur jumlahnya 20 lebih ya, itulah 25. Dan untuk kapasitor jadinya yang kita ukur jumlahnya 10 lebih. Jadi 25 tambah 10 lebih ya, sekitar gitu. 40-an kalau diukur menggunakan tester ya, jumlah keseluruhan. Jadi kapasitor, 2 kabel kapasitor itu adalah daripada lilitan awal dan lilitan akhir. Jadi kalau kita dibahas itu antara start dan finish. Nah itu, start mulainya dari mana, finishnya dari mana, itu 2 kabel kapasitor. Makanya yang terutama kita ukur dari kapasitor. Kalau kapasitor hidup, dinamo semua pasti hidup. Tapi kalau di kapasitor kita ukur 2 kabel kapasitor kita ukur mati, berarti dinamo ada yang putus. Udah cuman itu aja. Daripada rumus dinamo itu dari 2 kabel kapasitor kita ukur, kapasitornya kita potong, sisa kabelnya yang masuk ke dinamo kita ukur, gunakan tester hidup atau mati. Itu rumusnya di situ. Kalau hidup semua dinamo hidup, mamanya dicolokin enggak hidup, berarti ada biusnya yang mati. Atau bisa juga kabelnya yang putus, kabelnya ibaratnya dari kemarin ada video juga ya, meleduk juga itu, nggak taunya keluar api, sempat kaget. Cuman videonya nggak kelihatan karena keluar apinya nggak terekam itu. Sebenarnya kalau terekam ya merepet itu, meleduk listrik kayak sampai turun. Nggak taunya ada yang koset di kabel pas ditengokan itu. Jadi pas nengokan kiri itu kalau nggak salah kena setang itu, kena agak nekuk. Kalau nggak biasanya di antara jempitan kabel.
Nah setelah diikat supaya lebih yakin ya, sebelum kita pasang kita tester lagi. Sebelum kita rakit nih, nanti udah dirakit mati putus kan percuma juga. Nah ini yang tadi saya jelaskan, ini 2 kabel kapasitor antara awal dan akhir, jumlahnya 50 kurang, sangat bagus sekali termasuknya ya, yang silo banget ya. Emang ini kalau ini jelas. Oh ya gini aja nih. Nah kita deketin tester ya kan, jumlahnya 50 kurang, walaupun pas 50. Ini 2 kabel kapasitor awal dinamo dan akhir dinamo, start dan finishnya awal kita gulung dan akhirnya kita gulung, itu jumlahnya 50 ada di kapasitor. Kita rapikan dulu nih supaya, nah ini belum ditetesin oli, belum dibersihkan, kita bersihkan dulu. Jadi saya hanya berbagi aja ya, berbagi pengalaman sedikit, menandakan bahwa kawat aluminium atau kipas Cina bisa diperbaiki, tapi nah dengan tapi lilitannya tuh masih panjang kawatnya ya. Terus kalau terlalu pendek udah nggak ada yang mau disambung, kita nyambung juga pasti putus lagi percuma. Jadi harus ada semacam ini kan panjang ini lilitannya, jadi masih bisa disambung. Kita langsung pasang kapasitor ya. Kalau kawatnya tembaga walaupun pendek kita sambung solder bisa, tapi kalau kawatnya aluminium pendek kita sambung solder susah pelintirnya. Kan aluminium harus dipelintir supaya connect gitu. Kalau nggak dipelintir cuma disolder aja begitu nggak nyambung. Kita harus lilitin dulu ke serabutnya baru disolder supaya nyambung. Itu seperti itu buat teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita akan tes hidup. Alhamdulillah hidup ya. Hidup berputar ke kanan dari speednya nomor 1. Nah speed nomor 1 ini. Nah, berikutnya speed nomor 2. Nah ini. Nah speed nomor 2 juga hidup. Speed nomor 3, nomor 3 merah juga hidup kencang banget, itu masuk bagus ini ya. Memang dari panjangnya lilitan digunakan tester juga jumlahnya dekati 50, hampir sama dengan Mas Pion. Bagus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.